Selamat pagi semuanya, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dari kementerian lembaga dan dari pemerintah daerah, ada kabupaten, ada provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat dengan kondisi pandemi COVID yang sudah semakin teratasi. Insya Allah tidak ada lonjakan lagi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa selalu diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik buat pengabdian buat bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya manggilnya nanti mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tadi disampaikan Mak Mersi, nama saya Roni Dwi Susanto. Saya akan menyampaikan materi yang menurut saya sangat penting dan sampai saat ini masih menjadi hal yang mahal di negara kita. Hal yang mahal karena masih banyak teman-teman kita yang akhirnya bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh integritas, tapi akhirnya luruh di dalam percaturan intervensi yang ada. Sehingga kenapa saya nanti mulai dari hal yang sangat general, sangat umum untuk teman-teman di ASN ini terutama, walaupun teman-teman nanti adalah pembentukan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa Angkatan 42, tapi pada intinya kita adalah aparatur sipil negara yang mengemban amanat sebagai abdi negara. Saya izin sampaikan share screen, Mas Messi. Silakan Bapak. Mudah-mudahan sudah terlihat di screen. Sudah terlihat, Pak. Oke, ini adalah set kompetensi untuk level 1. Level manapun sangat membutuhkan ini, Bapak Ibu. Tidak hanya untuk level 1 sebenarnya. Karena yang level 4, level khatam pun masih banyak yang perlu kembali, selalu diingatkan, selalu saling mengingatkan, selalu mengingat sendiri arti penting dari integritas dan profesionalisme. Nanti ada masalah profesionalisme yang saya tambahkan juga dari materi standar yang ada di LKPP. Teman-teman sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta 155 dari Kementerian Lembaga termasuk teman-teman LKPP ini mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi sebagai kapasitas pribadi. Jadi Bapak Ibu, jangan selalu berpikir tidak ada aturan maka boleh. Kadang-kadang tidak ada aturan, ada kepatutan yang di atasnya yang membuat kita harus selalu ingat nilai dan norma yang ada. Tujuan khususnya adalah kita mampu bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Tidak menyebar hoak, tidak membuat frustasi, tidak membuat akhirnya demotivasi, jangankan untuk orang lain, kadang-kadang muncul untuk diri sendiri. Kita laksanakan aturan, teman-teman pada saat nanti menjadi fungsional PPBJ, pasti akan ada kode etik organisasi. Di dalam kode etik organisasi itu ada, kode etik di dalam perkantoran kita sebagai ASN juga ada. Tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi ini adalah tujuan khusus berkaitan dengan nantinya teman-teman mulai menjadi perencanaan sampai dengan serah terima hasil, tidak hanya melaksanakan fungsi menjadi kelompok kerja pemilihan saja. Jadi fungsional PBJ ini mulai dari perencanaan sampai dengan proses serah terima hasil, sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sangat penting untuk memahami tidak terjadi dilema etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, kita mulai dari integritas. Integritasnya saya mulai dulu dari tujuan berbangsa dan bernegara kita. Semuanya mestinya kita ingat tujuan berbangsa dan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sudahkah ini terlindungi? Sudahkah kita sudah memajukan kesejahteraan umum? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara.
Di samping kanannya saya sampaikan gambar betapa terjadinya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang masih sangat tinggi. Di dalam kementerian sendiri terjadi, apalagi di dalam daerah atau antar daerah. Apakah sudah kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Sementara banyak adik-adik kita yang untuk mendapatkan akses pendidikan saja, mereka mungkin masih harus berjuang untuk mempertaruhkan nyawanya untuk sampai ke tempat pendidikan. Tidak banyak memang, tapi ironi. Dan mungkin masih banyak di sekitar kita anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan. Karena mereka lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya. Dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sudah kita lakukan juga. Jadi potret di kanan ini untuk menggugah kita. Apakah tujuan berbangsa dan bernegara ini sudah kita peroleh atau kita sedang menuju ke sana setelah berumur 76 tahun. Nanti banyak negara-negara maju yang usia kemerdekaannya di bawah kita, tapi mereka ternyata lebih cepat meraih kemajuan untuk bangsa dan rakyatnya. Mereka bahagia, anak-anak kecil ini memang cukup sederhana, tapi mereka akan lebih bahagia lagi kalau mereka tahu bahwa ada yang sesuatu yang lebih sehat buat mereka. Tapi sekali lagi Allah itu adil, sehingga kebahagiaan itu tidak harus dengan mobil mewah, harus dengan kendaraan yang mewah, harus tempat tinggal yang mewah, tersedianya mall dan sebagainya. Allah menciptakan kebahagiaan itu cukup dengan tersenyum, dengan menikmati apa yang ada, mensyukuri apa yang kita punya. Jadi ukuran kebahagiaan memang sangat relatif, tetapi fasilitas dasar harus terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, soundbit dari pidato Presiden, ini 2017 dan masih berlaku sampai saat ini, bahwa kita percaya dan bangga negara kita negara yang besar, kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa kita demokratis dengan segala resikonya, sebagai bangsa kita harus tegas, hasil kerja bersama itu adalah menghasilkan hasil yang kuat, saat ini sedang mengejar pemerataan, bangun perbatasan, dana desa yang ada, teman-teman nanti dana swakelola dan sebagainya, yakinkan untuk kesejahteraan desa, tidak untuk kepala desanya. Percepatan bangunan infrastruktur mudah-mudahan memberikan hal yang sangat-sangat bermanfaat buat rakyat, terutama terjadinya mobilitas orang dan barang dengan lebih mudah sehingga memberikan harga-harga yang lebih baik. KDL BBM, satu harga di Papua. Ini hal-hal yang sudah dilakukan dan menjadi penegasan dari pidato Presiden di tahun 2017. Sampai sekarang masih berlaku. Saya ingatkan kembali, mungkin banyak yang sudah mendapatkan slide ini atau sudah pernah mengalami sendiri tentang prinsip dasar kehidupan. Karena integritas ini berkaitan dengan prinsip dasar kita. Kita harus punya etika, kita mendambakan seolah mata pelajaran sekarang tidak ada budi pekerti, insya Allah akan tetap ada pelajaran budi pekerti. Kita bangga dengan melihat video orang Jepang yang hormat, nyebrang jalan saja hormat, tapi kita sendiri punya banyak sekali etika yang saya yakin masih tumbuh dan hidup di seluruh pelosok tanah air kita. Ini etika yang selalu kita jaga. Antara orang tua dengan anak, antara orang murid dengan guru, antara santri dengan ustadznya dan sebagainya. Masih kita jaga saat ini. Kejujuran dan integritas, kita berani bertanggung jawab, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, hormat pada hak orang warga lain, cintai pekerjaan, berusaha keras untuk menabung dan investasi, bukan takut karena susah hidupnya nanti, tapi memang ada tujuan tidak hanya untuk kita sendiri. Mau bekerja keras dan tepat waktu. Ini beberapa prinsip dasar kehidupan, tetapi di negara yang terbelakang, mayoritas tidak patuh. Dan sebagian kecil saja yang patuh, minoritas. Ini akan sangat berpengaruh secara kolektif kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Indonesia alhamdulillah tidak Pak, kita tidak mayoritas yang melanggar kok separuh-separuh. Artinya kita ingin merubah yang minoritas itu adalah yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip dasar kehidupan. Jadi prinsip dasar kehidupan tidak hanya soal integritas dan kejujuran,
tetapi juga banyak hal lainnya yang sangat terkait erat dengan etika dan norma. Kita masuk ke integritas. Integritas itu adalah menurut Killinger 2007, mengerjakan sesuatu yang benar dengan suatu alasan yang dapat kita terima, dan itu adalah alasan yang the right reason, alasan yang benar. Itu adalah pilihan Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu sendiri yang memang kadang-kadang harus dipaksa dengan aturan, tapi pada implementasinya itu adalah personal choice. Dan tidak ada kompromi di sana. Suatu kehormatan untuk kita jaga bersama. Di sana ada etik, ada spiritual, ada artistic values and principle. Ini menjadi penting buat kita bahwa ini adalah personal choice. Bisa menjadi keinginan kolektif bersama, bisa. Tapi pada akhirnya selalu kita lihat dari 5 orang, ternyata ada 1 orang yang melakukan fraud, tidak berintegritas, akan mempengaruhi seluruh proses. Saya sangat yakin rantai yang terlemah itu adalah yang harus kita selalu jaga agar tidak menyebabkan putus. Kita harus yakin kalau ada 5 kuda menarik 1 pedati, kita harus yakin bahwa kuda yang larinya paling lambat lah yang akan mempengaruhi kecepatan larinya pedati tersebut. Jadi betul-betul choice-nya ada di kita mau ikut berintegritas atau akan lurus di dalam kehidupan yang ada. Ada yang menerjemahkan integritas adalah komponen fundamental dari karakter dan merupakan perilaku benar yang secara moral yang terlepas dari tekanan eksternal. Terlepas ini bukan berarti tidak ada. Akan selalu ada tekanan eksternal, apalagi Bapak Ibu di Profesional PBJ, selalu keluhan pada saat saya menjadi pegawai Bappenas, saat saya menjadi di KPK, saat saya menjadi kepala LKPP, Pak, honornya kecil, resikonya besar. Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan. Pada saat Bapak Ibu bekerja dengan honor yang gede, risiko kecil, yakinlah Tuhan akan meminta sesuatu dengan adil. Kalau teman-teman bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, honornya besar, insya Allah nanti juga resikonya besar. Kalau honornya kecil, resikonya besar, insya Allah selalu ada cara Allah memberikan rezeki dengan cara yang lain. Kita punya gaji pokok, kita punya TPP, atau tunjangan kinerja, dan kita punya tunjangan fungsional. Pak, kalau jadi fungsional nggak dapat honor, kalau jadi pokja, yakinlah bahwa tunjangan fungsional kita nggak terlalu besar, disitulah nilai abdi negaranya, disitulah nilai pengabdiannya. Pak, yang punya sertifikat nggak fungsional malah dapat honor, Pak. Yakinlah mereka itu membantu kita, jadi mereka wajib berhak mendapatkan honor itu. Dan Bapak Ibu nanti setelah paket ke-30 baru dapat honor. Kenapa bukan paket 10, 30 itu udah korelasi, 30 paket itu mulai dari paket yang pengadaan langsung sampai pengadaan yang melalui katalog sebutnya paket. Jadi kita menjadi fungsional pun tidak mengejar dari sisi materi. Di sana ada nilai luhur, dan banggalah kalau nantinya teman-teman menjadi fungsional pengadaan barang dan jasa. Karena fungsinya sangat strategis Bapak Ibu. Dari 2.200 triliunan, 1.100 triliun adalah belanja untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bayangkan teman-teman terlibat di sana, walaupun tidak menyeluruh, tapi ada teman-teman sekecil apapun punya kontribusi yang besar di dalam mensejahterakan bangsa ini. Pengertian integritas menurut Advaita dan Weltman, pimpinan sebagai komitmen dalam bertindak terhadap perangkat prinsip dan nilai yang dibenarkan secara moral. Jadi ada fungsi leadership di sana, bukan bos ya, fungsi leadership. Jadi kalau kita punya leader yang sip, punya pemimpin yang bisa membawa kita berintegritas, insya Allah kita lebih mudah menjalankan integritas itu. Pak, tapi pimpinan kami ini orangnya nakal, Pak. Suka intervensi ke kami untuk hal yang tidak benar. Di situ nanti kita bicara profesionalisme dan kompetensi. Tidak bicara pokoknya. Dan bagaimana memberikan komunikasi yang efektif kepada pimpinan menjadi penting. Ini ditekankan lagi, integritas. Sering teman-teman mendengar kata integritas. Integrasi sih boleh saja mengada. Pak, ini integrasi ya, integrasi dari semua nilai-nilai moral, metode dan berbagai ya. Tapi ini adalah integritas. Ada di dalam diri kita. Suatu konsep berkaitan konsistensi.
garis lurus dalam tindakan, nilai, metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Dan pada saat yakin teman-teman akan menjalankan ini, yakinlah teman-teman tidak akan ramai, tidak akan banyak temannya, dan teman-teman akan menikmati hidup yang kadang-kadang harus sendiri. Ini pilihan, dan jangan takut. Kebetulan saya Muslim, jadi paling tidak nanti akan dicari orang-orang yang sedikit itu. Karena yang banyak belum tentu benar, yang biasa belum tentu benar. Karena sering sekali patokannya biasanya, Pak. Kalau patokannya biasanya, jangan percaya bahwa itu yang benar sebelum diuji secara aturan maupun nilai-nilai yang lain. Jadi integritas ini garis lurus. Bapak Ibu tahu ini boleh, Bapak Ibu sikapnya menolak bahwa ini tidak boleh, bahwa ini tidak boleh, bahwa ini boleh, tindakan Bapak Ibu menyatakan ini boleh dan ini tidak. Jadi kalau tahu bahwa ini tidak boleh, sikapnya pasti menolak, apalagi tindakannya pasti tidak akan melakukan tindakan itu. Itu namanya berintegritas. Ini yang saya sebutkan barusan, kita percaya, yakin bahwa itu adalah mencuri jam kerja, datang jam 10 seolah-olah asal jam 8, itu yakin bahwa itu salah. Dan kita mengucapkan bahwa kalau kamu datang jam 10 ya jangan, sistemnya jangan dirubah jadi jam 8. Dan itu dijalankan bahwa kita memang betul-betul datang sebelum jam bekerja atau pada saat jam bekerja, bukan terlambat tetapi menyatakan bahwa kita tidak terlambat. Bahwa kita yakin, kita mengatakan yang benar dan kita melakukan sesuatu dengan aturan yang ada. Believe, say, and action. Kita diskusi di KPK, saya pernah jadi direktur di KPK 2013-2015. Integritas itu bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Jadi kalau teman-teman jujur, tapi masih bisa dipengaruhi oleh teman-temannya, Pak, tapi saya sendirian, Pak, saya ingin bersama yang lain tetap dianggap teman oleh mereka. Berarti Anda tidak konsisten. Dan Anda tidak berani untuk berkata bahwa, oke, saya memilih jalan saya sendiri, silakan teman memutuskan, toh saya kalah kalau dipakai voting, misalkan anggotanya Pokja, misalnya jadi Pokja 5 orang, tidak ada masalah, teman-teman boleh menyatakan saya tidak sependapat, tetapi harus punya sifat kesatria. Pada saat putusan diambil kolektif, walaupun tidak setuju, kita akan ikut aturan itu. Dan jangan lupa menyatakan bahwa kita pada saat putusan itu diambil, kita menyatakan tidak setuju, bukan berarti harus lari dari kelompok itu. Dan teman-teman pasti akan menghargai teman-teman, dan jangan takut kalau suatu saat jangan diajak lagi dia, karena dia orangnya, Mas Rendra ini susah untuk diajak kerjasama misalkan. Atau Pak Endang, kemarin ada teman kita Pak Endang, ada yang baru meninggal, Pak Suratmo, beliau mantan UKPBJ Sukabumi, mungkin kenal Pak Endang, baru acara pertemuan dengan KPK 2 minggu yang lalu di Ritz-Carlton sebagai IAP beliau, dan beliau berani memilih untuk mundur dari UKPBJ, alasannya saya nggak tahu karena saya baru bergabung di LKPP 2017. Artinya yakinlah kejujuran, kesederhanaan itu akan membawa kebahagiaan buat kita dan keluarga kita kok. Bukan untuk kita saja. Dan yakinlah teman-teman pada saat akhirnya akan menghargai kita, walaupun mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Tidak ada masalah dengan itu, tapi bukan menjadi orang asing. Kita tidak ingin menjadi orang asing di tengah organisasi yang ada, tetapi kita punya sikap di tengah organisasi yang ada. Ingat sumpah ASN kita. Tidak harus menjadi fungsional nanti dilantik juga sumpahnya hampir sama. Ini untuk yang Muslim, demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari dari perbuatan tercela. Jadi rangkaiannya integritas itu dengan menyalahkan kewenangan, menghindari dari perbuatan tercela, karena tahu bahwa tidak berintegritas adalah salah satu bentuk perbuatan yang tercela. Bagaimana membangun ASN ini? Ini sudah banyak sekali digambar-gemborkan Bapak Ibu kita dari zaman saya mempelajari korupsi sejak zaman
itu ternyata zaman kerajaan kita sudah terjadi. Dan itu kuncinya di integritas memang. Dan arah dengan korupsi. Jadi kalau kita bicara integritas, biasanya eratnya dengan korupsi. Korupsi ini tidak hanya uang negara, Bapak Ibu, tidak hanya uang daerah. Tapi korupsi ini, kalau ikut definisinya, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah membaca undang-undang tentang tindak pidana korupsi, buku sakunya tentang korupsi, ASN ini paling nggak harus paham bahwa korupsi ini adalah suatu perbuatan yang hina, tidak hanya berkaitan dengan rasuah kalau di Malaysia, tetapi juga berkaitan dengan etik dan moral. Kalau saya di mahasiswa, saya ngajarin, kalau kalian absen titip ke temanmu, ya itu tidak berintegritas. Nggak ketahuan kok, nggak ketahuan itu paling tidak diri kita tahu bahwa kita tidak berintegritas. Untuk aparat birokrasi, lebih mengarah kepada tindakan korupsi. Pak, saya jam kerja saya bohong. Ya, saya yakin Bapak Ibu, itu juga tidak berintegritas, dan itu artinya ke korupsi. Karena Bapak Ibu berhak mendapatkan tukin penuh, padahal harusnya Bapak Ibu dipotong gara-gara terlambat absen. Tapi karena Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan bagian aplikasi sistem clock in clock out, kalau di Bappenas ada clock in clock out, sehingga seolah-olah walaupun datang jam berapa aja tidak akan pernah terpotong tukinnya. Nah, ini salah satu bentuk tidak berintegritas. Dasar hukumnya kita punya Pancasila, yang sudah punya BPIP sekarang. Kita punya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 43. Aturan cukup banyak lah kita. ASN juga banyak aturannya. Di sana ada larangan, di sana ada kewajiban dan ada hak. Reformasi juga digulirkan untuk membuat aparat birokrasi itu berintegritas. Kita harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini salah satu moto reformasi yang sampai sekarang kita yakini ini bisa membuat kita menjadi ASN yang berintegritas. Karena Bapak Ibu, korupsi ini ternyata tidak hanya untuk ASN, di swasta juga marak korupsi. Dan tidak hanya untuk laki-laki, wanita juga banyak yang korupsi. Jadi kalau berintegritas seolah-olah laki-laki enggak, wanita juga banyak. Untuk yang tidak sekolah, Pak, enggak, profesor juga banyak tidak berintegritas, ilmunya cukup kok. Wah, ini pasti enggak punya agama, Pak. Oh, Ustadz juga ada yang masuk kok, kiai juga ada. Agama lain yang lain juga putar video Bapak Ibu cari di beberapa agama juga yang korupsi juga orang-orang yang ahli dalam agama. Jadi hanya sebatas di tenggorokan dan di mulut, tidak masuk ke hati. Pak, ini pasti yang orang mau pensiun saja, Pak, takut nanti hidupnya susah sehingga mereka korupsi. Enggak, Bapak Ibu. Umur 29 tahun juga ada yang korupsi miliaran kok di ASN. Jadi ASN berintegritas ini bukan untuk orang-orang yang sudah mau pensiun atau anak-anak yang baru masuk, tapi untuk sepanjang waktu kita menjadi ASN. Godaannya banyak. Kadang-kadang terjerumus, nggak apa-apa. Tapi kesalahan itu jangan diteruskan dengan kesalahan-kesalahan yang yakin tidak ketahuan. Nanti hati nurani Bapak Ibu akan tertutup menjadi seolah-olah ini lumrah Pak di tempat kami. Dan kalau Bapak Ibu menolak itu, Bapak dianggap tidak lumrah dan dianggap orang aneh, tidak apa-apa. Lakukan itu dan tetaplah jadi orang aneh untuk sesuatu yang baik. Dalam nurani mereka pasti percaya bahwa Bapak Ibu benar. Tapi karena mereka punya kepentingan, mereka berkata Bapak Ibu tidak bisa dianggap bagian dari mereka dan tidak diajak kerjasama. Saya sudah mengalami itu semua Bapak Ibu. Bos saya dulu eselon 2 terus, padahal dia teman-teman sudah eselon 1. Ron, saya nggak bisa jadi eselon 1 karena dianggap tidak bisa bekerja sama. Walaupun akhirnya beliau menjadi staf ahli menteri, dan akhirnya beliau keluar juga karena bersama saya ingat saya diminta untuk membantu beliau. Alasan beliau keluar juga karena memilih untuk tetap berintegritas. 3 nilai, jujuran, konsistensi, dan keberanian tadi. Kalau kita sebut konsep integritas, executive brand assessment, kejujuran ini adalah dimensi potensial menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran, kebenaran, dan sikap jujur yang terdiri dari empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah, dan tetaplah rendah hati. Jadi jujur tidak hanya mengatakan sesuatu dengan yang benar, tapi punya sifat juga untuk tidak menuduh orang lain dan tidak bersifat sombong. Tetaplah rendah hati. Konsisten, ini dalam perbuatan. Bapak Ibu harus mempunyai emotional mastery,
harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak Ibu lakukan dan fokus terhadap apa yang telah Bapak Ibu kerjakan. Dan komponen yang ketiga adalah keberanian. Tegakkan keberanian secara terbuka. Kalau dalam Muslim, kalau punya senjata ya perang. Kalau nggak punya ya kita ucapkan. Kalau nggak kuat lagi ya kita doakan selemah-lemahnya, nggak apa-apa. Tapi ungkapkan secara terbuka, walaupun tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Percaya diri, tapi jangan overconfident. Percaya diri ini penting, tetapi bukan overconfident. Kalau overconfident, Bapak selalu paling benar. Karena nilai kebenaran itu memang ada di tangan Allah, tapi kadang-kadang kita benar menurut kita, kadang-kadang kita tidak tahu ada sesuatu di balik. Pengalaman saya menunjukkan kita harus paham betul latar belakang kenapa itu terjadi. Sering kita menyalahkan orang tapi tidak tahu latar belakangnya. Banyaklah contoh-contoh kehidupan itu, sehingga saya tidak bosan-bosan, tolong belajarlah tentang kehidupan ini dengan baik, karena apa yang kita lihat belum tentu itu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau berani menyampaikan sesuatu yang benar itu qulil haq walau kana muron. Katakan yang benar walaupun pahit. Tapi harus dengan cara yang benar mengatakannya. Kalau Pak Wayan ini benar dari Buleleng, tapi mengatakannya tidak benar di depan umum menyalahkan bupatinya, benar sih berani, tapi itu tindakan yang tidak bijak. Jadi keberanian harus dengan kebenaran, kebenaran itu dengan cara yang benar. Peran integrasi menjadi penting, Bapak Ibu. Kenapa di materi-materi pembelajaran diklat, di materi-materi diklat BIM juga masuk? Karena ini bagian untuk mewujudkan moral bangsa. Dan ini universal values, semua orang pasti setuju. Sehingga terus digembar-gemborkan. Kalau Bapak Ibu udah tahu, kenapa Bapak Ibu tetap baca kitab-kitab suci Bapak Ibu? Ini sama dengan integritas. Kita ingatkan terus, nggak ada bosan-bosannya, saling mengingatkan, karena ini godaan yang akan datang terus-menerus dalam pekerjaan kita. Kita ingin menciptakan pemimpin yang anti korupsi, Bapak Ibu. Bupati, gubernur, menteri, semuanya pernah masuk penjara. Tidak semua menteri, Pak. Tidak semua gubernur. Iya, sebagian besar kepala daerah. Bagian dari proses yang ingin kita rubah, bahwa mereka lah garda moral kita untuk tidak membuat anak buah ikut-ikutan korupsi. Tanamkan nilai integritas pada anak-anak muda kita. Di Jogja ada di Perenggan, sekolah anti korupsi. Mudah-mudahan 20 tahun KPK berhasil menciptakan korupsi itu adalah hal yang aneh, dinosaurus. Kenalkan mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah anak-anak, sampai dengan lingkungan kerja. Ini penting Bapak Ibu, karena nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada semua di kita. Tinggal kita berani mengambil sikap untuk mengatakan, ayo kita bangun integritas, zona integritas, WI, BKK sudah ada, wilayah bebas, bersih, melayani juga sudah ada. Tapi korupsinya tetap ada. Artinya nilai-nilai ini universal values. Tidak akan ada orang yang setuju dan mengatakan maling itu benar, walaupun Robin Hood. Tetapi, kok ada yang melakukan itu, Pak? Oh, itu karena terpaksa. Enggak, Bapak Ibu. Banyak yang karena serakah, bukan karena terpaksa. Banyak yang karena merasionalitas dirinya sendiri. Misalkan Pak Rendra disuruh bupatinya, terus Pak Rendra enak aja, gue capek-capek dia yang nikmatin, gue mau ikut juga. Itu artinya Bapak Ibu terkena triangle fraud. Artinya Bapak Ibu merasionalisasi diri Bapak, bahwa Bapak seolah-olah ikut berhak. Padahal enggak. Terus Bapak Ibu ada pressure dari pimpinan, dari keluarga. Keluarga sebelah ini sama-sama ASN-nya bersama-sama bareng masuk. Ternyata Pak Ari melihat istrinya protes, Pak itu udah beli mobil, Bapak nggak bisa punya apa-apa. Ini pressure, bisa dari keluarga. Anak waktunya membayar sekolah. Akhirnya Bapak melamatkan opportunity yang ada. Yang tadinya nggak punya niat karena ada rasionalitas, ada pressure, ada kesempatan. Akhirnya niat itu bisa muncul kapan saja. Jadi tidak harus berintegritas itu mens rea-nya dari awal, tidak bisa di tengah jalan bisa muncul. Di Menpan nomor 38 tahun 2017, integritas didefinisikan sebagai konsisten, berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan,
menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Kalau Bapak Ibu di sini, saya ingatkan loyalitas kita. Kalau saya selalu di bawah lembaga, saya selalu belajar dengan pimpinan-pimpinan saya, dengan anak buah saya, dengan teman sejawat saya. Loyalitas itu ke atas, ke bawah, ke samping. Tetapi pada saat Bapak Ibu punya nilai akhlak yang salah satunya loyalitas, saat ini ASN, tinggalkan loyalitas itu pada saat pimpinan Bapak Ibu menginjak kehormatan Bapak Ibu. Jangan lindungi anak buah pada saat anak buah mengajak Bapak Ibu sebagai pimpinan atau memberikan suatu pimpinan, sesuatu yang Bapak Ibu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Kita wajib coaching, mentoring, konseling pada anak buah. Tapi pada saat sudah tidak bisa dibina, loyalitas Bapak Ibu ke anak buah bisa Bapak Ibu tinggalkan. Pada saat mereka tidak menghargai Bapak Ibu lagi, tidak menghormati, bukan gila hormat. Misalkan tiba-tiba ada yang datang, terus kemudian misalkan Mbak Yani nih, dari Kalimantan Utara. Tiba-tiba ada anak buah nih, saya belum jadi bos Pak, jadi masih anak buah Pak. Nggak apa-apa. Tetap ada yang dibawa Bapak Ibu, terus memberikan, Mbak Yani tolong dibantu ya, nanti saya kasih uang 10 juta. Kalau Mbak Yani nggak bantu, berarti Mbak Yani nggak searah dengan saya. Itu artinya sudah mengganggu kehormatan Mbak Yani, dan itu tidak perlu loyal dengan orang seperti itu. Atau atasan Mbak Yani tiba-tiba memberikan intervensi, Yani kamu jadiin Pokja ya, atau ya saya jadiin PPK, tapi tolong semua kebutuhan saya kamu urus. Kebutuhan yang bukan urusan kantor. Tinggalkan loyalitas itu dengan cara yang baik. Diskusikan bahwa Bapak Ibu punya sikap seperti ini. Jangan langsung mutung, jangan langsung bikin surat pengunduran diri. Diskusikan dulu. Tapi pada saat itu tidak bisa, tinggalkan jabatan itu, tidak ada masalah. Karena yakinlah rezeki itu bukan dari jabatan, rezeki itu bukan dari teman-teman yang suka memberi uang, rezeki Bapak Ibu itu turunnya dari Allah. Dan itu pasti sudah dijamin. Jangan terlalu menghina Tuhan, seolah-olah kalau nggak punya jabatan, rezekinya hilang. Enggak. Itu artinya teman-teman, Bapak Ibu sama dengan tidak yakin bahwa Allah itu mencukupkan semuanya dari ukuran Allah. Dan itu pasti adil. Saya ulangi lagi, kita dalam nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang simpel, tidak menyalip antrian. Pak, ini ya menyalip antrian ini wajib? Enggak. Bapak Ibu mungkin sering pergi ke bandara. Diperbolehkan untuk hal tertentu menyalip antrian. Dan Bapak Ibu menjadi tidak berintegritas pada saat tidak memberikan itu. Misalkan orang harus boarding jam 10.15, sementara sekarang sudah setengah 10, antrian cukup panjang, biasanya akan ada yang mengumumkan, tolong yang akan segera boarding tujuan tertentu segera memaju ke depan. Itu akan menyalip antrian Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu mau berangkat jam 12 tapi sudah di antrian paling depan. Saya yakin Bapak Ibu punya nilai-nilai, silakan. Tidak akan marah-marah kan Bapak Ibu tahu situasinya. Tapi kalau tidak ada yang ngumumin tiba-tiba orang itu nyalip depan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak setuju. Jadi tidak perlu belajar ke negara lain, di kita juga sudah ada antrian. Norma di masyarakat kita sudah ada norma tidak boleh mencuri. Etika organisasi Bapak Ibu di fungsional BPJB nantinya punya etika pengadaan. Ada konflik of interest di sana. Jujur, berkata sesuai fakta, bertindak sesuai dengan perkataan. Dan ini memerlukan keberanian dengan menggunakan data yang faktual. Ini penting Bapak Ibu kita pahami bersama, integritas seolah-olah mudah kita ucapkan gitu ya. Tetapi berat Pak pelaksanaannya. Iya. Kalau ringan nanti hadiahnya cuma payung Bapak Ibu. Kalau berat itu insya Allah nanti hadiahnya adalah kehormatan kita dan insya Allah menjamin kita hidupnya lebih tenang lagi. Bapak Ibu di dalam PBJ ini sangat penting. Bapak Ibu punya data yang cukup bagus, cukup kuat. Saya sebut dengan data yang aktual. Aktual itu datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apabila Bapak Ibu tidak memulai dengan data yang benar, akan memberikan informasi yang tidak benar. Data yang benar akan menghasilkan informasi yang benar. Informasi yang benar, saya yakin akan memberikan pengetahuan yang benar. Misalkan Pak Beng Santyo dari Kemendak, kalau punya data yang tidak benar tentang komoditas, informasi tentang komoditas itu pasti salah. Pengetahuan tentang komoditas itu pasti salah.
dan yakin saya kebijakannya akan salah. Dan data ini ada di tangan biasanya paling bawah. Jadi jangan berpikir kebijakan yang salah itu seolah-olah tanggung jawab pimpinan, enggak. Tergantung data yang diberikan. Jadi yakinlah data yang salah akan memberikan informasi yang salah. Dan ini bukan suatu kebenaran, ini suatu sunatullah. Kalau kita salah, informasinya salah. Informasi salah, pengetahuan kita salah. Pengetahuan salah, kebijakan kita salah. Pak, bukan saya bikin kebijakan, Pak, atasan saya. Ya, itu gara-gara kita. Makanya data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan itu jadi satu rangkaian yang utuh. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pembangunan Nasional harus menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di PBJ, Bapak Ibu tidak menggunakan data yang benar, pasti akan tidak efisien, tidak efektif. Tidak akan tercapai value for money. Value for money ini, value of money ini ada 6. Bahwa Bapak Ibu tidak akan mendapatkan spesifikasi barang atau kualitas barang yang Bapak Ibu butuhkan. Belum dari sisi volumenya juga tidak sesuai. Waktunya juga akan salah, lokasinya salah, biayanya tidak sesuai. Bisa kemahalan, bisa kemurahan. Kalau kemahalan tidak ada nanti nilai-nilai yang Bapak Ibu bicara tentang efisien, efektif. Dan bisa salah penyedia. Bansos bisa jadi penyediaannya tidak hanya orang-orang yang berjualan di bahan pangan saja, tapi toko elektronik juga bisa menyiapkan bansos. Apakah hal itu akan terjadi? Ya, karena datanya tidak benar. Sehingga pengetahuannya menjadi salah. Sehingga kebijakannya salah. Dan itu akan melanggar etika. Etika pengadaan. Harus menggunakan data yang akurat dan bertanggungjawab. Tadinya administratif, tapi bisa membawa konsekuensi hukum. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir PBJ ini adalah administrasi dan perdata, tapi pada saat kita menggunakan data yang salah dan sengaja kita bikin salah, dan kita mengarah kepada perusahaan tertentu atau mengarah kepada sesuatu niat bersama untuk tidak baik, maka konsekuensi hukumnya bisa tidak hanya administrasi perdata, tapi bisa masuk ke ranah pidana. Jadi ketakutan teman-teman masuk ke pidana ini karena kadang-kadang kita adanya intervensi yang kita tahu bahwa ini salah, tapi terus kita lanjutkan. Dan ini bisa menjerat siapa saja, tidak hanya eselon 2, eselon 3, 4, tapi eselon 1 juga bisa masuk pada ranah konsekuensi hukum tindak pidana. Bapak Ibu, ini penting dalam PBJ, integritas. Sehingga saya harapkan teman-teman nanti akan menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, pahami, yakini aturan yang ada, dan teman-teman di dalam aturan yang ada itu saya ingat diberikan untuk berinovasi. Inovasi itu sesuai dengan undang-undang yang baik, tujuannya selalu untuk kemaslahatan umat, tidak berinovasi untuk kepentingan pribadi. Karena tindak pidana korupsi pasal 2-nya itu adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau Bapak Ibu berinovasi bukan perbuatan melawan hukum, tapi bagian dari upaya untuk menyempurnakan perbaikan dari sistem yang ada. Kenapa PPMH-nya perbuatan melawan hukum? Itu apabila untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kalau Bapak Ibu tidak punya niat untuk melawan hukum, tidak untuk mencari kekayaan, untuk pribadi, orang lain, atau korporasi, yakinlah Bapak Ibu sedang melakukan proses inovasi untuk yang terbaik. Jangan sampai orang bekerja di lab dianggap merugikan keuangan negara apabila hasil penelitiannya tidak berhasil. Itu menjadi bagian dari proses inovasi. Jadi tidak ada orang dihukum karena labnya tidak menghasilkan sesuatu sehingga uangnya suruh ganti. Nggak ada Bapak Ibu. BPK juga tahu itu, BPKP tahu itu, Inspektorat tahu itu. Di dalam pengadaan barang jasa makanya ada 4 pilar reformasi PBJ. Tidak hanya orangnya saja. Ini yang Bapak pahami, legislatif dan regulatif framework-nya juga diperbaiki. Perpres 16 sudah diperbaiki dengan Perpres 12 2021 bersama turunannya. Tujuannya pasti agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Tidak untuk membuat lebih rumit, lebih susah. Kalau ada orang bikin aturan lebih susah, lebih rumit, itu pasti aturannya terkait dengan bagaimana kejahatan agar tidak terjadi. Tetapi kalau aturan proses mestinya membuat lebih simpel, tapi trusted dan akuntabel. Kalau aturannya sudah, baru dibingin kelembagaannya dan manusianya. Kalau teman-teman nanti ada di unit kerja pengadaan barang dan jasa UKPBJ pada saat menjadi fungsional, dikoordinasikan di lembaga UKPBJ,
Kalau di daerah diatur Permendagri 112 2018, di pusat Permenpannya baru keluar untuk agar masing-masing kementerian lembaga membuat struktural UKWBJ. Ini penting struktural karena tidak ad hoc lagi dan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang dedicated untuk melaksanakan UKWBJ. Kita tahu sertifikat ini ada 250 ribuan orang, ini semakin meningkat. Pejabat fungsional BPJ ini data lama, mudah-mudahan dengan adanya in-passing, penyetaraan, dan ASN yang baru ini akan bertambah terus. UKWBJ yang struktural juga sudah bertambah, ini 56,2% ini data 2017, 18, 19, dan program pelatihan. Setelah semuanya selesai, orangnya sudah, maka procurement operation dan market practices. Dibuatlah e-katalog, dibuatlah e-procurement, dibuatlah e-tendering. Ini cukup? Enggak, karena yang menjalankan sistem tetap manusia, yang membuat aturan legislatif regulatory framework manusianya enggak sempurna, pasti aturannya selalu tidak sempurna, tapi pasti kami menyusun waktu itu untuk memberikan yang terbaik. UKWBJ-nya terus harus dikembangkan level 1, level 2, sampai level 3 proaktif. Kapasitas SDM harus terus belajar, ada level 1 sampai level 4. Kalau level 4 selesai Pak, enggak, harus terus belajar. Sistemnya juga sudah diperbaiki dengan mudah, tapi perlu integritas. Jadi tetap kuncinya manusia. Saya sudah menemukan banyak hal, sistemnya sudah bagus, ternyata ada subsistemnya yang rusak, manusianya. Dan itu bisa merusak semuanya. Padahal sistemnya sudah bagus. Kita mau belajar dari sistem, yes. Di dalam sistem itu ada subsistem, salah satunya manusia. Bapak Ibu, identifikasi dampak positif, dampak negatif. Dampak itu tidak selalu negatif, selalu ada dampak positif dari penerapan integritas. Bapak Ibu bisa identifikasi. Ini ada pertanyaan yang diberikan standarnya teman-teman di kami, di LKPP Pusdiklat. Bagaimana penerapan integritas di instansi Anda pada proses pengadaan barang dasar pemerintah? Mungkin ada yang mau menyampaikan beberapa hal. Silakan. Mang Resi bisa dibuka itu. Baik, Pak. Unmute-nya. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ya, bisa raise hand untuk yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya. Atau ada yang ingin bercerita prosesnya. Pak, saya belum pernah jadi, saya pengen atau gimana? Disilahkan Bapak Ibu. Pandang deh, Pandang dulu deh. Pandang, silakan Pandang, Sukabumi. Barangkali ada yang bisa di-share ke teman-teman semua. Bukan karena melihat lebih tua Pandang, tapi saya yakin pengalaman Sukabumi sangat menarik. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Salam kenal ke rekan-rekan yang lain, saya Endang Eka Komara dari Kabupaten Sukabumi. Mengenai diskusi yang di tayangan ini, bagaimana penerapan integritas di instansi Anda pada proses PBJP. Jadi di Sukabumi mungkin salah satu contoh penerapannya, kita sudah menerapkan sistem untuk penentuan pokja Pak. Oke. Jadi yang salah satu indikatornya di situ mungkin beban kerjanya udah berapa banyak, apakah masih melaksanakan pekerjaan, apakah sudah selesai. Terus salah satunya mungkin kebutuhan angka kredit dari masing-masing pokjanya tersebut. Jadi masuk ke dalam sistem itu, nanti dari sistem muncul bahan untuk mengambil keputusan pimpinan. Siapa yang bisa dilanjutkan untuk sebagai pokja, apakah dia memang beban kerjanya masih lebih tinggi sehingga di-cancel dulu sebagai pokja paket-paket tertentu. Seperti itu mungkin Pak, kalau dari Kabupaten Sukabumi. Oke, makasih. Mungkin Mbak Ana ada dari Makassar, anak buahnya Pak Dhani. Mbak Ana. Mbak Ana Silakan, bisa. Mbak Ana. Iya. Mbak Ana yang saya sampaikan, Mbak Ana. Bisa dipencet itu, jadi mute, jadi unmute. Oke. Ya Pak. Mbak Ana ada yang berubah dengan wali kota yang baru?
proses pengadaan di Makassar? Jaringannya jelek ya Mbak Ana ya? Sepertinya begitu Pak, ada feedback. Untuk Bapak Ibu yang satu ruangan, mungkin strateginya yang lain bisa matikan dulu speakernya. Jadi Bu Ana bisa menyampaikan pendapatnya tidak eko. Atau Bu Ana tidak berpendapat. Bu Kristia deh mungkin dari Bojonegoro. Silakan. Bu Kris. Bojone negoro ini, berarti istrinya negara ini. Bu Kris ada yang mau disampaikan? Silakan bisa raise hand, jadi nanti langsung bisa kami bantu untuk di-unmute. Atau udah nggak ada masalah integritas lagi nih? Saya senang sih kalau udah nggak ada masalah integritas yang teman-teman diskusikan sehingga semuanya menjadi baik-baik saja di tempat kerjanya. Tapi saya jangan sampai mendengar lagi ada yang tertangkap atau yang pokja yang ikut-ikutan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sedih kalau melihat itu. Bukan sedih karena teman-teman, sedih lihat keluarganya saya. Kalau teman-teman itu udah saya bilang kapok lu syukurin. Dan teman-teman sangat yakin biasanya. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pribadi. Ingat, Bapak Ibu punya keluarga, punya Bapak Ibu, punya anak yang berkeluarga, punya suami, punya istri yang sudah berkeluarga, dan selalu ingatlah orang tua. Selain ingat Allah itu wajib. Saya paling sedih kalau ada yang berkata bahwa ini adalah suatu perbuatan dan saya bertanggung jawab terhadap perbuatan saya. Yakinlah Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu nggak akan kuat pada saat itu menimpa orang-orang yang Bapak Ibu sayang. Saya udah lama di situ dan tahu, yakin seolah-olah kuat, iya. Roni pribadi kalau korupsi tanggung jawab, iya. Tapi Roni sanggupkah melihat anak istrinya keluar rumah diteriakin orang banyak? Sanggupkah Roni mempertahankan mukanya di depan orang tuanya nanti bertemu di akhirat yang beliau sudah wafat? Ingat itu saja. Kehidupan sederhana tetap membuat kita mulia kok. Kita boleh kaya raya. Tidak ada ASN yang dilarang miskin. Kita dilarang miskin. Kita harus bisa menjadi orang yang berkecukupan. Agar bisa berbuat baik ke orang lain juga. Tapi bukan berarti kita dengan uang yang ada, profil pendapatan kita tidak sesuai dengan profil pengeluaran kita. Itu sangat gampang membuat kita ketakutan. Yang terakhir orang pajak kemarin duitnya miliaran Pak, Bapak Ibu. Tapi nggak berani ngapa-ngapain. Karena orang akan tahu, Roni gajinya cuma 10 juta, hidupnya seperti orang hidup gajinya 100 juta. Itu akan menjadi pertanyaan orang banyak. Dan mereka tahu mertuanya siapa, orang tuanya siapa. Artinya Bapak Ibu yakinlah dengan berintegritas, Bapak Ibu akan tetap hidup dengan baik, keluarga juga akan tenang, kecukupan yakinlah hanya dari Allah saja lah. Kita sering salah jalan nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering jalan-jalan. Sekali salah jalan, kembalilah. Pada saat Bapak yakin bahwa itu jalan yang benar, berlari ke sana, nggak kuat jalan kaki, jangan sampai balik arah saja, karena situasi yang kepepet. Oke, saya lanjutkan. Ini kata-kata yang nggak tahu, ini Mas Messi ini ngambil, saya dikasih slide ini. Ini waktu saya menjadi kepala LKPP, pernah saya sampaikan. Untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kompetensi SDM dan teknologi informasi pengadaan. Karena LKPP itu adalah lembaga kebijakan Bapak Ibu. Nah, nanti akan yang membimbing Bapak Ibu sebagai fungsional. Saya berpesan agar kita tidak cukup hanya bekerja. Saya paling tidak suka kalau orang suruh kerja. Enggak cukup hanya kerja saja Bapak Ibu. Kerja keras jangan takut. Tapi kerjakanlah itu dengan hati. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tuntaskan, ikhlas. Yakinlah dengan cara bekerja kita harus semakin cerdas dan berintegritas. Tidak mungkin LKPP, BPKP, dan KPK sendirian. Mereka cukup banyak tugasnya juga. Mari kita bersama-sama bersinergi dan kolaborasi. Tujuan yang sama, Indonesia akan tetap jaya, Indonesia akan maju, dan kita ingin semua rakyat Indonesia sejahtera. Ini Mas Messi mengutip kata-kata saya dan saya yang membacakan kembali kata-kata yang pernah saya ucapkan. Oke, setelah kita tidak ada yang resen untuk bertanyakan tentang integritas, saya akan bertanya tentang masuk ke profesionalisme.
Saya yakin Bapak Ibu ASN adalah profesional, profesi, sehingga dituntut profesionalisme. Kemampuan, keterampilan Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Jadi jangan sampai level 1 mengerjakan level 4. Nanti muncul yang seperti di WA. Tidak cukup kompetensinya dan akan berhenti tengah jalan, dan itu akan membahayakan apabila Bapak Ibu memberikan layanan. Jadi profesional itu Bapak Ibu berani mengakui saat ini saya belum sampai di tahap sana, mohon maaf, saya tidak mampu. Jangan takut mengatakan tidak mampu, bukan berarti malas. Untuk pekerjaan profesionalis ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar karena dampaknya kepada masyarakat. Tapi saya mau kerja apa saja Pak, silakan belajar. Dan harus ada yang mendampingi. Dan saya punya orang yang seperti itu. Kalau nggak ada yang ngerjain Pak, biar saya yang ngerjain. Kebayang nggak Bapak Ibu mobilnya rusak, terus datang ke tukang montir, Pak mohon maaf Pak, saya nggak ngerti Pak, saya masih tarafnya karburator. Nggak apa-apa deh Pak, pokoknya tolong dikerjain. Saya ikhlas walaupun mobil saya rusak. Kalau orang itu profesional, dia akan tetap menolak Pak, mohon maaf Pak, saya tidak mampu mengerjakan ini. Yang jelek citranya dia sendiri. Makanya profesional itu adalah kita terus belajar dan kita berani menyampaikan sesuatu dengan benar. Resikonya ke kita nggak apa-apa. Kita dianggap tidak mampu untuk sesuatu yang memang kita tidak mampu, tidak masalah. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan tugas. Sehingga tadi Pak Endang sampaikan bahwa cukup bagus di Sukabumi sudah ada aplikasi yang dibangun. Apakah si A, si B, si C sudah beban kerjanya sudah berlebihan? Apakah ada yang D-nya tidak dapat pekerjaan, sementara hanya numpuk di satu orang? Ini sudah bagus dengan aplikasi. Terpenuhi kecocokan antara kemampuan dan kebutuhan tugas, merupakan syarat terpenuhinya infrastruktur yang profesional. Jadi kalau di Sukabumi butuh BPJ fungsionalnya sebanyak 10, baru ada 4, yang 6 harus segera dikejar, walaupun sementara masih bisa diisi dengan teman-teman yang punya standar kompetensi untuk melakukan sebagai bukti pemilihan atau sertifikat level 1 itu. Sertifikat kompetensi dasar. Profesional adalah proses sosial yang mentransformasi suatu pekerjaan menjadi suatu profesi. Dan orang profesional harusnya berintegritas dan kompetensi yang tinggi. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, ini kalimat-kalimat yang dipaparkan World Bank. Kompetensi itu ada 3, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural kalau Bapak Ibu ingin menjadi pejabat struktural atau ASN. Tapi dalam kompetensi sendiri ada 3 hal. Kompetensi itu berarti Anda profesional, Anda punya kemampuan teknis, dan Anda punya attitude yang profesional. Jadi tidak lepas lagi dari integritas. Seorang profesional pasti punya integritas. Karena tidak integritas maka tidak disebut profesional. Ada kunci penting sebagai profesional, kualifikasi minimum. Bapak Ibu menjadi fungsional PBWJB, nanti ada tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman teknis, praktis, juga ada syarat kualifikasi minimumnya menjadi seorang fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Itu adalah kerjaan profesional. Makanya standarnya standar profesi. Ada otoritas profesional untuk mengatur mengawasi profesi. Ada kode etik. Kalau Bapak Ibu bekerja tidak profesional, Ronaldo, Messi, bukan profesional, mereka tidak akan punya kode etik. Karena mereka punya kode etik, mereka salah satu bagian yang kita sebut profesional. Ada sanksi komunitas. Ini ada tim majelis kehormatan atau apapun nantinya dibentuk di sana. Saya masuk ke hal-hal yang mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk dengan bekerja, sehingga lupa bahwa kita di ASN pun punya yang namanya bagaimana landasan filosofis profesional di dalam ASN. Itu diatur dalam undang-undang. Profesional apabila menerapkan sistem. Prinsip ASN sebagai profesi adalah profesionalis jabatan. Jadi ASN pun sudah profesi. Dan kita harus profesional sebagai ASN. Apalagi Bapak Ibu akan memilih jalur menjadi fungsional pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Itu adalah jalur profesi. Sosiologisnya adalah persepsi publik belum profesional, sehingga Bapak Ibu harus meningkatkan diri dan membuktikan bahwa profesi ASN adalah profesional.
Karena itu tidak hanya untuk melayani masyarakat, tapi juga sudah menjadi kebutuhan organisasi dan kebutuhan kompetensi global. Kompetisi di global tidak bisa lagi kita bekerja seenak kita sesuai dengan kemauan kita, ada standarnya. Dan itu sudah dibentuk saat ini. Bagaimana membuat standar ASN yang profesional. Sehingga dibentuklah PIP ASN, tingkat pengukuran indeks profesional ASN. Ada mandatnya di sana, ada peraturannya. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus menjadi orang yang profesional karena akan diukur indeksnya. Pak, belum sempurna nggak apa-apa, kita sudah menuju ke jalan yang benar. Kita ingin menjadikan Bapak Ibu semuanya, saya sebagai Widya Iswara merasa bahwa sering orang dibebani tugas yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dan mereka karena saking tanggung jawabnya tetap mengerjakan itu. Dan yakinlah bahwa itu akan tidak baik hasilnya dibandingkan dengan dikerjakan oleh ahlinya. Ada profesi, ada profesional. Ini dari slide ini saya ambil dari Direktorat Jabatan ASN BKN. Ada profesionalisme, ada profesionalitas, ada profesionalisasi. Hal yang sangat berbeda walaupun kata dasarnya sama-sama profesi. Profesi jabatan berkaitan untuk keahlian keterampilan dari pelaku, profesi Bapak ASN. Tapi Bapak Ibu menjadi profesional apabila Bapak Ibu benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya sebagai mata pencaharian. Boleh nggak ASN punya mata pencaharian lain? Boleh, tetapi paling tidak mata pencaharian itu bukan dari nilai ukuran besarnya rezeki yang diterima, gaji upahnya, tapi Bapak Ibu curahkan hati dan pikiran di sana, itulah satu profesionalnya. Pak, saya punya pekerjaan lain, Pak, gajinya lebih gede. Anda profesional nggak sana atau hanya mengejar keuntungan? Karena profesional bukan berarti keuntungan atau pendapatan lebih besar di mana baru disebut profesinya. Profesionalisme adalah komitmen. Profesionalisme komitmen anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Jadi kalau nanti jadi fungsional PBJP, Bapak Ibu harus punya komitmen meningkatkan kemampuan terus-menerus. Profesionalitas, itu kita sebut profesionalitas itu adalah sikap derajat pengetahuan yang lain itu dapat melakukan tugas. Jadi derajatnya. Profesionalisasi, upaya meningkatkan kualitas profesional. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini menjadi fungsional PBJP, terus nanti ada diklat-diklat level 2, level 3, itu adalah bentuk profesionalisasi. Untuk membuat Bapak Ibu lebih profesional. Apa saja dimensinya untuk profesional itu? Ada kompetensi, ada kinerja, ada disiplin, ada kualifikasi. Ini bobot-bobotnya ada di sana, Bapak Ibu sebagai ASN tolong betul-betul pelajari sebagai profesional. Tidak untuk ikut mengukur ini, biarkan orang lain mengerjakan kewajibannya, Bapak Ibu lakukan kewajiban Bapak Ibu. Hak Bapak Ibu dipenuhi oleh orang yang berkewajiban memenuhi hak Bapak Ibu. Pada saat menjadi ASN, kita punya Undang-Undang Nomor 8 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN, pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Itu kode etik. Pak, saya ASN, jadi berlaku di jam kerja saja. Tidak, Bapak Ibu. Betapa sering kita mendengar PNS kok begitu. Artinya masyarakat menilai kita adalah sepanjang waktu. Jadi setelah jam kerja, terus Bapak Ibu merasa, saya bukan PNS lagi. PNS saya hanya jam 8 sampai jam 5, atau jam 7 sampai jam 4. Jadi saya boleh mancing kapan saja, terus nggak mikir besok harus kerja lagi. Bapak Ibu ingat pasti akan ada datang yang bilang, PNS kok bisanya hidupnya pulang kerja langsung mancing ya? Apa nggak ada kerjaan lain lagi? Nggak salah dengan yang Bapak Ibu pilih dan lakukan, tetapi ingat bahwa kode etik ini berlaku di kita sebagai ASN, pilihan kita. Kalau nggak suka keluar dari ASN, itu sikap saya. Kalau kita sebagai ASN, maka kode etik itu melekat di kita. Kenapa perlu kode etik? Di PBJP, 70% kasus korupsi terjadi di pengadaan. Nomor satunya suap. Suapnya pun terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi artinya Bapak Ibu sangat strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, sehingga Bapak Ibu kenapa di materi sesi 1 itu bicara tentang integritas dan profesionalisme. Karena mengharapkan Bapak Ibu paham situasi yang ada. Posisi pengadaan barang dan jasa itu strategis untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara juga,
dan sangat strategis untuk membangun bersama. Ini menjadi penting. Sehingga etika terkait pengadaan itu adalah tertib tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu nanti punya etika, kode etik sebagai ASN, tapi dikaitkan dengan pengadaan, Bapak Ibu harus profesional. Untuk menjadi profesional, jadikan ini profesi, ASN profesi, fungsional BPN profesi, mampu bekerja mandiri dan menjaga rahasia. Ada yang datang ke ruangan saya, Pak, saya PPK. Tiba-tiba ada penyedia yang hubungin saya, bahwa ada dokumen spesifikasi saya yang tidak menguntungkan mereka. Padahal diumumkan saja belum. Artinya, ada Pokja yang sudah memberitahu kepada penyedia, padahal diumumkan saja belum, padahal itu baru data dokumen baru diserahkan PPK ke Pokja. Ini penting menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi. Untuk kebaikan silakan saling mempengaruhi, ini koordinasinya tidak saling mempengaruhi untuk hal yang jelek. Menerima dan tanggung jawab, jadi Bapak Ibu berani menerima tanggung jawab dan berani bertanggung jawab. Hindari konflik of interest. Hindari dan cegah pemborosan, makanya prinsip pengadaan adalah efisien, efektif. Kenapa? Biar bersaing juga, adil, transparan, terbuka, baru akuntabel. Ini untuk menghindari mencegah pemborosan. Hindari dan cegah penyalahgunaan kewenangan. Bapak Ibu nggak jadi Pokja pun sebagai ASN, tolong tidak menerima, menawarkan, menjanjikan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan atau terkait dengan kewenangan Bapak Ibu. Ini hal-hal yang lumrah, hal-hal yang logis, tapi perlu kita ingatkan terus-menerus. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, karena godaan itu cukup banyak. Mungkin teman-teman ada yang baru merintis jadi PNS, saya insya Allah hampir 30 tahun jadi PNS, dari golongan 3A sampai 4E sudah saya jalani, dari staf berencana sampai menjadi kepala lembaga saya jalani. Bukan saya bagus, tidak. Sekali lagi bukan saya baik atau bagus atau pintar, enggak. Karena Allah saja yang berhasil menutupi aib saya, sehingga saya dianggap baik. Tapi pada suatu saat bisa saja kita akan ada di bawah, di atas, tergantung kita dan tergantung Allah. Bagaimana Allah itu bisa sewaktu-waktu membuat kita jatuh di bawah. Dan kalau saat kita yakin itu adalah karena Allah, yakinlah itu adalah tandanya Allah mencintai kita. Jadi tidak boleh ada riya, tidak boleh ada jujur, tidak boleh ada sombong, tidak boleh percaya diri terlalu tinggi. Kenapa saya harus mengingatkan terus? Ya kemampuan saya hanya mengingatkan saat ini sebagai iswara. Pada saat saya menjadi kepala LKPP, saya berani mengambil tindakan, memberikan sanksi, melakukan bimbingan dan sebagainya. Tetapi saya ingatkan teman-teman, jaga etika terkait pengadaan. Karena Allah saja yang baik kok nutupin aib-aib kita sehingga kita bisa dianggap baik oleh orang yang lain. Tapi paling tidak jangan pernah membuka aib kita sendiri, karena itu aib Allah aja nutupin aib kita kok kita malah buka-buka. Tapi etika terkait pengadaan perlu saya ingatkan, jaga ini dengan baik. Karena dengan kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita, menjaga orang tua kita. Jangan terlalu tinggi deh menjaga bangsa dan negara, iya. Tapi ingatkan bahwa menjaga etika itu sebenarnya menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kehormatan orang tua kita. Apa konflik of interest? Di dalam Perpres 16 sama dengan Perpres 12 tidak dirubah. Artinya kalau tidak ada perubahan di Perpres 12 pasal ini tetap berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi. Dewan Komisaris atau personel inti pada badan usaha mengikuti tender seleksi yang sama. Jadi konflik of interest itu bukan hanya antara kita dengan penyedia. Kalau teman-teman melihat penyedia terjadi seperti direksi, Dewan Komisaris merangkap sebagai direksi, itu adalah konflik of interest. Konsultan perencana, pengawas, dan pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan diawasinya kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan termigrasi. Jadi melihat sesuatu harus utuh, tidak semuanya salah, tapi ujungnya dibaca. Pengadaan pekerjaan terintegrasi boleh, perencana dan pengawas serta pelaksananya, bagaimana mereka membentuk suatu konsorsium, atau mereka artikan niatnya selalu baik, tidak untuk dia yang rencanain, dia yang laksanain, dia yang ngawasi, pasti nanti kong kali kong. Yakinkan bahwa Bapak Ibu, ini pekerjaan akan lebih tidak bagus kalau yang merencanakan bukan yang melaksanakan, karena pekerjaan terintegrasi. Pengawasnya cari betul-betul yang kuat. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Ini sebaiknya dihindari, karena pasti berkepentingan. Ini Pokja dan sebagainya, beberapa badan usaha mengikuti tender, dikendalikan langsung maupun tidak langsung. Biasanya antara anak perusahaan dengan perusahaan.
Oke, ini nanti silakan diskusikan saja kode etik di teman-teman. Penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Konsep dari korupsi juga termasuk adanya motivasi untuk melakukan korupsi. Ini mens rea biasanya disebutnya. Teman-teman pasti sering mendengar kalimat itu. Apa itu mens rea? Nanti kita buka. Saya sampaikan terkait dengan integritas profesionalisme yang harus Bapak Ibu jaga. Undang-undang korupsi ada 30 pasal di sana sebagian besar tentang delik terkait kerugian keuangan negara, pemberian sesuatu, penggelapan, meras, curang. Bapak Ibu, dari pasal-pasal itu hanya 2 pasal yang terkait dengan kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Sisanya 28 pasal yang lain itu terkait dengan aspek perilaku. Jadi perlu saya ingatkan aspeknya perilaku Bapak Ibu. Perilaku, tapi kenapa Pak ini bawa ke ranahnya tindak pidana? Karena bisa menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerugian di bidang perekonomian. Jadi Bapak Ibu yakini bahwa perilaku kita lah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana itu. Ini kan administratif Pak. Kalau saya meres, Bapak Ibu meres itu bisa perilaku tapi bisa ke tindak pidana. Curang itu perilaku, tapi mengaruhi ke tindak pidana. Gratifikasi sering Bapak Ibu dengar, mungkin sudah banyak yang pintar, tapi saya ingin mengingatkan kembali, jangan takut menerima sesuatu, sering-seringlah memberi hadiah kepada teman-teman sejawat, kepada anak, kepada keluarga, karena itu dianjurkan dalam agama apapun, karena memberikan hadiah itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Tapi hadiah yang seperti apa yang Bapak Ibu ingat, hadiah yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan dan pekerjaan. Disebut gratifikasi apabila pemberian uang, barang, rabat, dan sebagainya yang dilakukan dengan cara elektronik atau tanpa sarana elektronik. Itu pengertiannya, tapi terkait dengan kewenangan nantinya. Ini ya. Jadi pasal 12B, setiap gratifikasi, karena Bapak Ibu sebagai fungsional nantinya atau sebagai ASN, itu sangat rentan dengan kondisi gratifikasi. Setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Jadi setelah dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yakinkan Bapak Ibu paham pasal ini. Jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu berikan atau Bapak Ibu terima, tapi terkait dengan kewenangan Bapak Ibu, tolak. Kalau tidak ada kaitannya dan sebagai bentuk misalnya teman-temannya Bapak Ibu sering reunian, terus Bapak Ibu sering kumpul bersama makan-makan, terus ada pada saat ada bencana Bapak Ibu nyumbang lebih dari 1 juta, lakukan itu. Jangan alasannya saya PNS nggak boleh nyumbang lebih dari 1 juta. Selama Bapak Ibu tidak ada kaitan hubungan pekerjaan, hubungan yang berkaitan dengan tugas jabatan, tidak ada masalah dengan pemberian sumbangan atau menerima sumbangan. Bapak Ibu PNS tiba-tiba auzubillah min dzalik ya rumah kita terbakar atau apa, terus ada orang yang menyumbang 10 juta tetangga kita yang tidak ada hubungan kerja, terimalah. Walaupun tangan di atas selalu lebih baik, tapi Bapak Ibu jangan menolak dengan alasan, mohon maaf saya PNS ini gratifikasi. Dong tetangga itu kerjanya nggak ada urusannya dengan kita kok. Yang nilainya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Pidana bagi orang negeri, penyelenggara, ini diatur hukumannya seperti apa. Pak, ini belum 30 hari. Jadi kalau ada seorang pejabat negara, penyelenggara negara, termasuk PNS, yang tahu diberikan suap, terus ketangkap, terus bilang ini belum 30 hari. Bapak Ibu sudah punya niat untuk tidak melaporkan masalahnya. Sehingga tetap akan menjadi orang yang praduga tidak bersalah, Bapak Ibu melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi sudah diikuti sejak awal, nanti kamu saya kasih sesuatu ya. Terus Bapak Ibu terima, terus Bapak Ibu ketangkap, terus Bapak bilang belum 30 hari. 30 hari itu setelah Bapak Ibu ragu-ragu, ini perlu saya laporkan atau tidak. Dan tidak ada niat sama sekali sejak awal bahwa Bapak Ibu akan menerima sesuatu. Bedanya suap, gratifikasi, dan pemerasan. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Gratifikasi itu tidak ada meeting of mind. Bapak Ibu tidak pernah berpikir untuk menerima sesuatu. Tidak ada transaksional. Niat jahatnya belum ada saat menerima. Namun ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Itu gratifikasi. Ya, gratifikasi itu singkatnya tidak ada meeting of mind, tidak perlu transaksional.
niat jahat belum ada saat penerimaan, namun ada jika tidak dilaporkan saat gabung. Jadi kalau Bapak Ibu nggak melaporkan, dianggap sudah punya niat jahat. Penyuapan itu transaksional. Ngurus izin, orang merasa Bapak Ibu susah memberikan izin di Pemda tertentu, sudah muncul nih ya, meeting of mind-nya. Kalau saya nggak memberikan sesuatu, nanti susah nih izinnya keluar. Memeras ini juga meminta dengan paksaan. Bedanya suap dengan peras. Kalau Bapak Ibu suap, dua-duanya bisa ditangkap. Yang meres, Bapak Ibu tidak mau diperas, Bapak Ibu melaporkan aparat yang memeras, Bapak Ibu sebagai pengusaha aman. Atau Bapak Ibu sebagai PNS terus diperas oleh atasannya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Kalau Bapak Ibu memberikan sesuai dengan yang dia peras, itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan suap. Tapi Bapak Ibu pada saat diperas, kalau kamu mau naik jadi Pokja, jadi PPK, bayar sekian juta, terus Bapak Ibu melaporkan, itu pemerasan. Tapi kalau Bapak Ibu memberikan dan ketahuan, itu adalah bentuk kerjasama kedua belah pihak untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sah. Dan itu masuk ke penyuapan. Anda dianggap penyuap karena ingin jabatan tertentu, padahal yang pertama minta adalah yang memberikan jabatan. Jadi pada saat Bapak Ibu menerima itu, dianggap Bapak Ibu memberikan suap. Perbedaan gratifikasi suap, gratifikasi dianggap suap saat ini. Karena terkait dengan kewenangan dan tugas. Ini beberapa pandangan. Suap ada meeting of mind, tadi saya sampaikan. Gratifikasi tidak ada. Perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind telah dilakukan, transaksional, suap itu. Gratifikasi pelaporan yang ditekan pada kesadaran. Self assessment di perpajakan juga ada seperti itu. Seperti konsep di perpajakan. Pak Adami Kasawi juga sampaikan, suap itu ada niat jahat, menteriannya. Sudah ada saat menerima tadi, dan gratifikasi itu niat jahatnya untuk memiliki dianggap ada setelah 30 hari kerja. 5 tips untuk teman-teman ASN, dan ini mengingatkan saya sendiri untuk no bribery. Bapak Ibu tolak suap. Pak, ini kebiasaan di kami, Pak, di kelurahan kalau nggak ngasih tukang KTP walaupun gratis, Pak, kami dianggap pelit, Pak, nanti. Inilah yang budaya yang saya sebut bukan budaya, tapi kebiasaan yang dianggap tidak benar kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada orang yang memang tugasnya adalah mencetak KTP. Contohnya seperti itu. Banyak kok kita ngalami, takut dianggap pelit, akhirnya kita merusak orang-orang itu. No kickback. Tidak boleh ada komisi. Tanda terima kasih baik dalam bentuk uang, dalam bentuk lainnya. Menolak menerima fee dari rekanan. Berat, Pak. Ini sudah biasa, Pak. Nggak minta aja dikasih. Bapak Ibu ada kepatutan kok di sana. Bapak Ibu tetap bisa bergaul, tetap bisa makan bareng sama mereka. Tapi yakinkan Bapak Ibu tidak terbeli oleh mereka. Kalau ragu-ragu, baiknya tidak pernah melakukan itu. No give, menolak menerima gratifikasi, hadiah yang tidak patut, tidak wajar. No luxurious hospitality, Bapak Ibu berkunjung ke lokasi penyedia terus disediakan macam-macam di sana yang menurut Bapak Ibu nggak perlu dan nggak pantas Bapak Ibu terima. Misalnya nanti kami jemput pakai Alphard, Pak. Nanti Bapak Ibu nginep aja di tempat kami. Kami sediakan hotel bintang 5. Padahal Bapak Ibu PP juga bisa dan tidak perlu nginep karena pekerjaan itu hanya sebentar. No luxurious lifestyle. Ini yang paling susah kalau sudah korupsi. Bapak Ibu bergaya hidup mewah, suatu saat Bapak Ibu akan bisa kelihatan kok. Bapak Ibu betul-betul sederhana. Sederhana itu adalah relatif. Jangan dianggap kalau Bapak Ibu punya rumah yang bagus dan sebagainya itu mewah, enggak. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan 100, ya Bapak Ibu masih sisakan 30 disimpan, dibagikan ke orang 70 untuk biaya hidup Bapak Ibu, itu Bapak Ibu masih hidup yang cukup sederhana. Tapi kalau hidup Bapak Ibu mewah, biasanya tidak berasal dari perolehan yang sah, esikam esiku. Yakin saya itu. Dan kita bukan anak-anak kecil lagi yang kita tahu ini benar atau salah. Itu pesan saya, kehidupan bukan sebuah perjalanan yang akan menyampaikan kita pada satu titik bertemu dengan Allah, siapapun Tuhan kita. Tuhan saya Muslim, Tuhannya Allah. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk pertemuan tersebut? Saya kutip salah satu ayat Al-Quran. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju rohmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi kita ini sebenarnya semuanya sedang menunggu sambil mengisi waktu untuk menuju ke kematian. Dan waktunya sangat singkat, tiba-tiba teman SMA saya tadi malam dapat info meninggal.
tanpa sakit dan sebagainya. Pak Kodrat, teman saya KPPU, Ketua KPPU, jam 12.05 juga di Jumat kemarin dari posisi sehat, bekerja semingguan, saya telepon salah satu komisioner KPPU, seminggu kemarin seharian dengan saya, Pak, pernah touring juga di hari Minggu yang lalu, saya ditunjukin tempat tinggal, ternyata itu adalah bentuk beliau ingin menyampaikan sesuatu bahwa kita akan segera berpisah. Dan kita baru tahu setelah terjadinya itu. Cukup singkat hidup ini. Contoh-contoh ini silakan nanti Bapak diskusikan sendiri. Kebetulan contoh-contoh dengan penyimpangan, kalau Bapak Ibu nanti tidak ada yang aktif untuk menyampaikan sesuatu, ada teman-teman LKPP di sini, bagaimana godaan di katalog juga tinggi, bagaimana tekanan, pressure. Bekerjalah tidak harus dengan selalu saya sampaikan kerja keras, iya, tapi tolong bekerjalah dengan cerdas, dengan jujur. Gunakan nurani dan kepatutan, tidak hanya aturannya boleh, tidak boleh Pak. Tapi diolah informasi yang ada Bapak Ibu sesuai dengan kepatutan yang ada. Sesuai dengan kewajaran, bukan untuk memperkaya orang lain. Bukan menjadi Cinderella atau bukan kita menjadi orang yang dermawan karena berpikir ini bukan uang kita, ini bukan. Tapi Bapak Ibu ikut menjaga saudara-saudara kita. Contoh yang saya berikan, ada salah satu pegawai yang tidak pernah datang ke kantor, tapi absennya lengkap, tapi tidak pernah mengerjakan tugas kantor. Administrasinya oke, berarti dia kerja datang tepat waktu, pulangnya juga kadang-kadang lebih larut, tapi tidak pernah mengerjakan pekerjaan kantor dan tidak ada di kantor. Dan itu sudah terdeteksi dan sudah terinformasi dengan baik, apalagi zaman banyak WFH saat ini, dan saya panggillah yang bersangkutan. Saya bilang, kalau Anda caranya bekerja seperti ini, Anda sepertinya hanya sah halal secara administratif, tetapi memberikan sesuatu yang haram kepada keluarga. Karena Anda tidak berkontribusi mendapatkan tunjangan kinerja, tetapi Anda mendapatkan uang tunjangan kinerja. Mudah-mudahan dengan menjaga teman-teman kita, mereka akan dengan baik mendengarkan kita dan menerima dengan baik. Kalau ada orang yang kita ingatkan tidak menerima dengan baik, mungkin yang salah kita cara menyampaikannya. Dan jangan berharap bahwa kita dengan ikhlas, terus kita ingin dihargai dengan itu, tidak. Biarkan saja, karena itu sebenarnya urusan kita dengan Allah. Bukan urusan kita dengan yang bersangkutan. Kita dicaci maki karena mengingatkan, terima saja. Kalau Bapak Ibu sakit hati dicaci maki karena mengingatkan, ya Bapak Ibu berarti tidak tulus di sana. Manusiawi dong Pak, saya marah. Manusiawi, tapi jangan diteruskan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, pasti akan ada yang komentar. Apapun. Sebenar apapun, sebaik apapun, sejahat apapun. Ini contohnya. 2 orang naik keledai, suami istri. Ada 2 orang komentar. Ini orang nggak punya kehewanan nih, bisa mati nih keledainya dinaikin 2 orang. Akhirnya salah satu turun, istrinya. Suaminya dibilang, lu nggak gentle, lo. Istri yang suruh turun, lu yang malah naik. Akhirnya suaminya turun, istrinya yang naik. Ini masih aja dikomentarin. Sekarang ketahuan, sebenarnya bosnya di rumah itu siapa. Artinya seolah-olah istrinya yang lebih hebat daripada suaminya kalau di rumah. Akhirnya dua-duanya dengarkan ini semua, akhirnya turun dua-duanya dan dituntunlah keledainya. Orang masih komentar juga, bodoh amat tuh orang. Punya keledai kok nggak dinaikin. Artinya, whatever mereka berkata, whatever we do, semua orang akan tetap berkomentar dan mengomentari kita. Yakinlah Bapak Ibu integritas tadi melakukan sesuatu yang benar dengan alasan yang benar. Bapak Ibu kalau gambarin nomor 1 saya pindahin ke sini juga akan komentar kok. Ini punya kendaraan kok nggak dinaikin. Terus dinaikin dua-duanya, ini orang jahat banget ya, kendaraan kayak begini kok dinaikin. Jadi yakinlah Bapak dalam kehidupan ini kita hidup tidak untuk saat ini, untuk yang akan datang. Yakinlah kita memberikan yang terbaik untuk bangsa negara ini. Dan yakinlah Bapak Ibu adalah abdi negara. Kalau orang Sunda jangan sampai abdi negara terus lama-lama jadi negara abdi. Ya Pak Andang ya. Kalau udah jadi negara abdi mah repot, kita mau sakarnya dewe. Pesan Presiden, kalau ada niat buruk korupsi ini pada APH dan saya hadir di sana, menterinya ada, ditindak, silakan digigit saja. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja dengan baik, tidak niat korupsi, terus diperiksa oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan mereka mencari-cari, ada salurannya, bisa ke Jamwas untuk kejaksaan, bisa ke Propam untuk teman-teman di kepolisian. Pak, kami nggak punya jalur ke sana, kami malah dimusuhin.
Kalau Bapak Ibu mendiamkan kejahatan, bukan berarti kejahatannya itu yang bagus. Sering kita mendiamkan kejahatan karena kita takut. Dan yakinlah Bapak Ibu, kejahatan itu lebih terorganisir daripada kebenaran. Sehingga kalau kita rame-rame pun kita sebenarnya kuat kok. Tapi banyak copet berani di bis kota zaman dulu, karena mereka yakin, kalaupun mereka ketahuan tidak akan ada yang berani teriak, karena mereka takut digebukin oleh kelompoknya pencopet. Terima kasih, saya kira itu Mas Meksi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman sampai dengan 11:30 ini. Sehingga saya bisa silakan kalau ada ruang untuk teman-teman diskusi, saya stop share dulu di sini. Saya kembalikan ke Mas Meksi. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu untuk waktu selanjutnya kita buka buat sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand. Ini Ibu Rose, raise hand lagi Bu dari Makassar. Silakan. Apakah mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat? Silakan Ibu. Ya, Bu Ros. Atau Pak Adi dari Makassar juga tadi menyampaikan informasi. Oke. Silakan Bu Ros. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas kedengaran ya Pak? Terdengar jelas Ibu. Disilakan. Iya. Izin ini sedikit pertanyaan terkait pengadaan barang jasa di Kota Makassar. Kira-kira trik-trik atau strategi apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan, menjaga integritas dan meminimalkan tendensi atau intimidasi dari pihak-pihak lain, kemudian untuk mengamankan atau meminimal permasalahan-permasalahan di ranah hukum dari APH. Karena kebetulan Pokja teman kami itu ada terkasus kasus pengadaan barang yaitu Puskesmas Batua dan sekarang masih diperiksa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Messi, langsung ya Mbak Messi ya. Silakan Bapak. Jadi Mbak Ros dan Bapak Ibu semuanya, PBJ itu kan mulai dari proses perencanaan. Proses perencanaan berarti identifikasi kebutuhan. Yakinkan dulu bahwa Bapak Ibu yang akan dibantu proses PBJ-nya oleh teman-teman Pokja atau teman-teman fungsional, barang itu memang yang dibutuhkan. Setelah tahu barangnya, pastikan spesifikasi teknisnya barang itu. Spesifikasi teknis itu di dalam perlem diatur, ada spesifikasi mutu, spesifikasi layanan juga. Hindarkan penyebutan merek tertentu apabila ternyata banyak penyedia atau merek yang bisa memenuhi spesifikasi minimal. Jangan menambahkan spesifikasi yang seolah-olah hanya mengunci penyedia itu tertentu. Sehingga nanti ada beberapa teman nih, Pak, saya izin klarifikasi, Pak, saya izin dokumen pemilihan. Yakinkan Bapak Ibu pada saat membuat bobot nilai, sistem gugur, Bapak Ibu itu berlaku prinsip pengadaan. Efisien, efektif, adil, bersaing, terbuka, transparan, dan akuntabel. Membuat bobot nilai, bikinkan ambang batasnya di sana. Jangan membuat spesifikasi teknis, terus Bapak tambahkan teknis tertentu yang hanya penyedia tertentu yang bisa menerima. Padahal kebutuhan minimal Bapak tidak hanya itu. Bisa dipenuhi oleh penyedia yang lain. Jadi Mbak Ros tadi menanya sangat bagus. Untuk menghindari intervensi, yakinkan Pak, untuk Bapak kebutuhan server Bapak ini misalkan, untuk puskesmas ini, untuk bangunannya, kan sudah ada standar minimal bangunan puskesmas. Terus sudah ada standar pelayanan minimal. Kalau ini diberikan lebih oleh penyedia nanti, kita kasih nilai lebih penyedianya. Tapi kami nggak akan mengatur alatnya itu spesifik alat tertentu, apalagi nyebut merek. Menghindari intervensi berarti harus sering bicara komunikasi efektif. Saya selalu mengingatkan, buka semua jalur, semua informasi, sehingga Mbak Rosa pada saat nanti Mbak Ros menjadi bagian dari UKPBJ, menjadi pokjanya, intervensi itu tetap akan ada. Sehingga bagaimana bersikap menolak intervensi menjadi penting, bukan seperti kasus di Garut. Saya salut dengan teman-teman Garut, mereka berani mengundurkan diri, tapi caranya tidak langsung kepada bupatinya.
Sehingga bupatinya langsung mengeluarkan SK pemberhentian jadi fungsional PPJP. Karena apa? Di dalam berorganisasi itu ada tata cara birokrasi. Misalkan Mas Mansur di Sopeng ditunjuk kepala UKPBJ-nya menjadi Pokja. Mas Mansur diintervensi, terus Mas Mansur marah. Terus Mas Mansur bikin suratnya bukan kepada kepala UKPBJ, bikin pengunduran diri langsung kepada Bupati Sopeng. Sehubungan dengan penugasan sebagai Pokja, maka saya mengundurkan diri jadi Pokja. Mengundurkan jadi Pokja, yang terjadi dicopot sekaligus fungsionalnya. Kenapa? Karena berpikir, lu tugas utama aja nggak lu jalanin, ngapain lu jadi fungsional? Apalagi yang ngusulin adalah UKPBJ, kenapa lapornya ke Bupati? Jadi dengan cara yang benar itu maksud saya seperti itu Mbak Ros. Jadi apalagi dengan Pak Dhani, ada Bu Nilma di sana yang saya kenal beberapa orang di Makassar, dan waktu saya Twin Tower itu juga saya hadir di Makassar, waktu peresmian itu, dan saya kenal Gubernur yang ditangkap itu di mana, sejak di Bantaeng saya kenal beliau. Itu kenapa saya ingatkan teman-teman itu profesor. Jadi saya ingatkan teman-teman, pada saat teman-teman mendapatkan suatu intervensi yang sifatnya akhirnya transaksional di sana, tolak. Itu salah satu cara. Kisi-kisinya, mereka tidak akan intervensi pada saat Pokja mendapatkan dari PPK. PPK itu tidak ahli teknis Bapak Ibu. Nanti PPK-nya dokter, suruh bangun puskesmas. Saya yakin dokter tidak paham bangunan puskesmas. Ajak teman-teman PU. Pak, betul nggak ini standar teknisnya bangunan seperti ini? Ini di Makassar ini tanahnya juga ada yang dekat miring, Pak. Ada dekat sungai, ada yang di tanah datar biasa. Ajak teman-teman PU. Dokter yang jadiin kepala puskesmas, jadiin PPK, itu dia paham tentang kedokteran. Administrasi dia mungkin belum paham. Sehingga dia perlu rekrut tenaga administrasi. Tapi pada saat membangun puskesmas, kepala puskesmas renov, pastikan ada tim teknisnya yang paham teknis. Setelah itu jadikan dokumen pemilihan, serahkan ke Pokja. Dan Pokja kalau ada ahli teknis, alhamdulillah. Kalau nggak ada, jangan lupa Pokja juga boleh manggil pada saat melakukan klarifikasi, dokumentasi, pemilihan, undang orang-orang yang ahli teknisnya. Baru dokumen pemilihan diumumkan. Ahli teknisnya boleh nggak Pak? Saya ngambil perusahaan yang kami anggap nanti ahli. Silakan, tapi jangan terbuka hanya satu perusahaan saja. Diskusikan dengan beberapa pengusaha yang punya integritas di Makassar sangat banyak. Bagusnya membangun di puskesmas di lokasi ini seperti ini ya. Pak, untuk pengadaan peralatan puskesmas Pak dan obat-obatan. Kalau obat-obatan semuanya ada di katalog, wajib beli. Alat-alat kesehatan ada di katalog. Yakinkan bahwa kita tidak mendapatkan sesuatu dari sana, insya Allah aman Mbak Ros. Termasuk intervensi, jelaskan ke mereka, Bapak mohon maaf tidak bisa Pak, ini banyak penyedia yang mampu Pak. Nanti kalau tender dia yang terbaik, biarkan dia yang menang Pak. Jadi tolong ajarin kami Pak untuk berbuat baik. Pasti mereka lebih tua yang bisa mengintervensi Mbak Ros. Dan pasti mereka akan senang kalau Mbak Ros mengingatkan mereka. Kalau mereka nggak suka, pasti Mbak Ros akan disingkirkan, dan itu cara Allah menyelamatkan Mbak Ros. Terima kasih. Mas Meksi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni, Bu Ros. Semoga sudah cukup menjawab ya pertanyaannya tadi. Baik, Bapak Ibu silakan kami buka lagi Bu Ros ini kakaknya Upin Ipin bukan? Bukan ya? Itu Mbak Ros itu. Itu Mbak Ros kayaknya. Itu Mbak Ros. Ini Bu Ros ya, itu Mbak Ros itu. Benar. Baik, Bapak Ibu kami buka lagi. Silakan bisa raise hand, gunakan fitur raise hand di bawah lewat reaction. Nanti saya bantu untuk unmute. Silakan. Terkait dengan integritas dan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa. Silakan Bapak Ibu untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, ada Pak Adi lagi nih dari Kota Makassar. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak, sekaligus mohon. Baik, Pak Adi izin Bentar, saya Pak Adi. potong dulu. Mas Ya. Meksi, saya ke kamar kecil sebentar ya, ambil dibetulin Oke. dulu mic-nya. Baik Pak Adi, Pak Roni. Pak Adi, sepertinya jaringannya sedikit kurang stabil, jadi mungkin videonya bisa di-off-kan dulu ya Pak. Naik. Baik, kita tunggu sejenak, Pak Roni sedang izin juga. Kemudian Bapak Ibu dari Kota Makassar, yang lainnya mungkin speaker laptopnya bisa di-off-kan dulu, Bapak Ibu, supaya tidak feedback. Karena agak sedikit storing saat ini.
Sebentar ya Pak Adi. Baik Bapak Ibu yang satu ruangan dengan Pak Adi dan juga sedang mengikuti pelatihan ini, silakan speakernya di-off-kan dulu supaya nanti waktu Pak Adi bertanya tidak feedback atau storing. Oke, masih Bapak Ibu, masih. Sekali lagi Bapak Ibu yang satu ruangan dengan Pak Adi dari Kota Makassar, speaker laptopnya di-off-kan. Speaker tak dulu. Iya, speakernya dulu di-off-kan. Karena kalau tidak akan feedback terus nih. Karena speaker tak dulu. Masih feedback. Masih feedback Bapak Ibu. Pak Adi ini yang satu ruangan ada berapa orang Pak Adi? Ada 3 Pak. Nah, yang 2 rekannya tolong speakernya dimatikan dulu. Ya, apakah sudah? Ya, silakan Mas Adi. Oke, silakan Pak Adi. Pak Adi. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Adi, Pak Roni, ini ada Pak Robin dari Bepom Manokwari. Silakan, Pak Robin. Silakan Pak Robin. Ya Pak, gimana Pak? Oh, oke, baik. Pak Adi sudah connect, Pak Adi? Udah saya Ya, silakan. Ya, Ya, matikan silakan, aja Pak Adi. kameranya biar bagus Pak, jaringannya. dari lokasi lain. Ya, baik. Silakan Pak Adi. Iya Pak, izin bertanya Pak, sekaligus sharing mengenai kondisi kami di Makassar. Kami sering melihat dengan membaca dan mengikuti beberapa kegiatan pelatihan terkait pembelian barang jasa melalui daring, e-katalog, dan melalui bela pengadaan. Kami masih mengalami beberapa kendala terkait proses tersebut. Jadi untuk di Makassar ini sebenarnya sumber daya yang ada di Makassar sudah dapat memenuhi kriteria untuk proses seperti bela pengadaan, tetapi masih terkendala beberapa masalah. Untuk itu kami mau langsung pertanyaannya Pak Adi. Ya, kami mau menanyakan terkait untuk proses tersebut bisa kami dipandu untuk menjalankan atau ada hal-hal yang teknis atau non teknis yang mungkin kami masih membutuhkan informasi. Oke, Pak Adi. Oke, Pak Messi ya. Jadi Ya, Bapak silakan, Ibu, Bapak. ada yang tadi 4 pilar itu salah satunya adalah market operation. LKPP sudah mengembangkan namanya bela pengadaan, belanja langsung pengadaan. Dan saat ini sudah launching toko daring dan sudah e-katalog sudah cukup lama. Memang betul yang Pak disampaikan tadi, sangat perlu Bapak Ibu mempelajari teknisnya. Dan sudah banyak sekali penyempurnaan. Kalau yang bela pengadaan itu menggunakan beberapa PPMSI, beberapa teman-teman yang ikut di acara GU UMKM. Terus kita ingin tujuannya bela pengadaan dengan UMKM. Teman-teman di Pak Wahyu Heri misalnya di DPR itu nanti kalau beli makanan minuman ringan di bawah 200 juta cukup klik bela pengadaan aja, nggak perlu bikin tender. Kalau bela pengadaan di bawah 10 juta jangan sampai minta kwitansi. Hal-hal itu perlu menjadi pelajaran bersama, kiat-kiatnya. Pelajari, pahami aturan yang ada dan gunakan teman-teman di LKPP yang punya kontak person di sana, ada PIC-nya untuk bela pengadaan di Deputi 2, Deputi 4. Tutorialnya sudah disampaikan melalui YouTube maupun melalui beberapa kegiatan bersama dengan teman-teman di
kabupaten, kota, provinsi juga. Betul Mas Adi, nanti jangan sampai katalog udah online, semuanya e-purchasing, kok masih bisa dipanggilin Polda ya Pak ya? Masih. Karena jangan lupa ya, katalog itu adalah harga satuan tertinggi. Jangan lupa, katalog itu ada harga satuan tertinggi untuk produk dengan spesifikasi tertentu. Kalau Bapak Ibu beli satu harganya 100, terus Bapak Ibu beli 100 biji harganya tetap 100, pasti akan jadi tanda tanya. Apa iya Anda nggak bisa nego kalau beli 100, mestinya kalau beli 100 biji ya bisalah 95.000. Kalau Bapak Ibu tetap 100, secara sistem juga akan mencatat 100. Tetapi akan menjadi tidak logis kalau Bapak Ibu beli 1 biji harganya 100, beli 100 biji juga harganya 100. Untuk barang-barang tertentu. Pak Robin aja beli kertas 1 rim harganya 40.000, beli 100 rim harganya pasti 38 ribuan bisa turun. Di katalog disediakan ruang negosiasi. Jadi pada saat Kemenkes meminta saya menurunkan harga katalog, saya tidak bersedia. Kenapa? Harga obat tidak saya turunkan pada saat Kemenkes minta turun. Beliau belinya 2,1 triliun Bapak Ibu. Pasti harganya turun. Tapi kalau teman-teman kita di saudara-saudara kita di Papua, di NTT, tidak beli triliunan Bapak Ibu, belinya pokling 10 juta. Kalau 10 juta harganya mungkin 300.000. Tapi kalau belinya triliun bisa harganya 280.000. Nggak mungkin saya turunkan harganya 280.000. Kalau saya turunkan teman-teman di Makassar, di NTT, di Papua tidak akan bisa beli obat itu. Karena harganya terlalu murah. Nggak mau penyedianya harga 280.000 cuma beli 10 juta. Bukan Bapak Ibu yang nggak senang, Bapak Ibu senang, tapi penyedianya nggak akan mampu menutupi biaya operasional. Jadi Mas Adi, untuk teknisnya nanti Mas Meksi bisa memberikan link ke teman-teman yang ada di LKPP, Deputi 2 dan Deputi 4 yang mengawal itu. Jadi ada toko daring, ada belanja pengadaan, bela langsung, terus ada e-tender dan sebagainya. Terima kasih. Kembali Mas Meksi. Terima kasih Pak Roni ya. Satu lagi Bapak, ada Pak Robin dari Bepom Manokwari. Silakan Pak Robin. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin sedikit bertanya Pak. Mungkin salah satu tantangan terbesar ya dalam melaksanakan atau menjalankan profesi kita secara profesional dan menjaga integritas itu ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mungkin tidak inline atau tidak sejajar dengan perintah atau kebijakan atasan seperti itu. Yang dimana kita ada di posisi yang cukup sulit juga sebenarnya Pak. Sebetulnya mungkin tidak melanggar aturan seperti itu. Dari aturan tidak melanggar, tapi kemudian dianggap melawan atasan atau melawan perintah seperti itu Pak. Dan mungkin saya bisa mengilustrasikan atau apa ya, bisa saja ada kemungkinan di sana karena cukup berpegang teguh pada pendirian, pada integritas yang yang sudah dihidupi, bisa saja ada kemungkinan penunjukan personil lain atau pegawai lain dalam melaksanakan tugas tersebut seperti itu Pak. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita bisa mengambil sikap yang bijak, sikap yang tetap baik agar walaupun mungkin ruang menjadi terbatas seperti itu Pak. Ruang terbatas, tapi sikap kita untuk menjaga profesionalitas dan juga menjaga integritas itu tetap bisa terjaga dengan baik Pak. Itu pertanyaan pertama Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, terkait dengan integritas, tadi disebutkan bahwa ada 3 pilar yang sangat penting ya, konsistensi, kejujuran, keberanian, yang tidak mengenal kompromi seperti itu. Mungkin problem yang cukup besar menurut saya juga adalah persoalan tidak enakan ya. Tidak enakan dengan atasan, tidak enakan dengan sesama kerja, atau tidak enakan dengan pihak ketiga atau penyedia seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola rasa tidak enak ini Pak, agar pelaksanaan kerjaan kita dari profesi dan integritas betul-betul bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Mas Robin atas pertanyaannya dan pasti akan terjadi di mana-mana.
Dan saya mengalami itu, sekali lagi saya sampaikan, bukan saya berniat riak, Jub. Saya 30 tahun hampir di PNS. Sudah selesai dari staf rencana juga sudah, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 1, sampai terakhir pimpinan tinggi utama, saya sudah 4E, sudah 2 tahun. Artinya, Allah yang baik menutupi aib kita. Dan Mas Robin yakinlah, kita manusia yang tidak sempurna dan kita pasti punya salah, apalagi Roni. Roni banyak punya salah, tapi Allah yang baik. Dan itu aja masih dilindungi oleh Allah. Tapi pada saat Mas Robin mencari masalah dengan cara berani melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah dengan terbuka, ya siap saja suatu saat akan mengalami itu. Dan alhamdulillah kalau mengalami itu berarti artinya Allah cinta. Dan saya yakin tetap menjaga itu tantangannya tadi. Akan ditunjuk personil lainnya. Dan jangan frustasi dengan itu. Karena banyak orang yang diancam, kalau kamu nggak mau nurut, saya pindahkan kamu. Dan pada saat betul-betul dipindahkan, bersyukurlah. Di sana pasti menemukan sesuatu tantangan yang lebih baru. Roni ngalamin itu. Temannya saya banyak juga mengalami itu. Dia pikir di satu tempat dengan comfort zone yang ada, itu adalah hal yang terbaik. Enggak. Allah lebih baik dari kita dan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi sampaikan dengan baik dan benar. Kalau Mas Robin diintervensi, mohon maaf. Kalau tidak sesuai aturan, apalagi profesional, salah satu nilai di KPK, profesional adalah berani menolak perintah atasan dengan cara yang benar. Tidak berhenti kalimatnya berani menolak perintah atasan, tidak. Dengan cara yang benar. Jadi komunikasikan dengan baik Bapak, nanti risikonya ke Bapak. Kalau ada begini-begini. Dan jangan percaya pimpinan kalau dia bilang, saya tahu Robin, ini masalah. Nanti kalau ada apa-apa, biar saya yang dihukum. Percaya sama saya, Bapak Ibu. Setelah dia masuk penjara, dia akan menyeret Bapak Ibu. Terjadi di BKKBN. Dan saya tahu langsung peristiwanya itu, dan yang terseret adalah eselon 1 teman saya, dan dia menghadap saya sebelum masuk penjara. Hanya dijanjiin, kalau ada apa-apa, biar saya nanti di penjara, kamu nggak akan ikut-ikut. Jangan percaya, Bapak. Di dalam penjara dia akan bilang, kalau anak buah saya tidak tanda tangan itu sebagai PPK, sebenarnya kan saya nggak masuk. Apalagi Bapak Ibu kecipratan olinya. Minum olinya aja pasti masuk, kecipratan juga akan bisa masuk. Tapi carakan sampaikan. Dan siap resiko itu, dan paling tidak keluarga kita adalah salah satu penguat kita. Jangan takut nggak jadi pejabat. Jangan takut nggak punya rezeki dari gara-gara nggak menjabat. Sekali lagi, rezeki kita bukan dari situ, bukan dari jabatan, bukan dari pimpinan kita. Allah yang ngatur. Terlalu menghina Tuhan kalau kita takut dengan rezeki. Kemudian 3 nilai tadi. Salah satu unsur memang tidak enakan. Seperti saya contohkan tadi, ke kelurahan, jelas-jelas ngurus KTP gratis. Kadang-kadang kita nggak enakan ngasih duit juga. Tapi ada kelurahan yang baik. Dia kasih kupon untuk disumbangkan. Itu yang bisa menyiasati kondisi tidak enakan kita. Jadi kondisi enakan itu disiasati oleh Pak Lurah. Oke Pak, silakan nyumbang, ada lagi di sana, kotak di sana, nanti masukin aja ke situ. Tapi kami akan salurkan kepada yatim piatu. Alhamdulillah kalau ada yang gitu. Tapi kalau ada yang oknumnya, harus lewat saya Pak ngurusnya. Itu yang harus tidak enakan kita, kadang-kadang harus berani kita bersikap tegas, walaupun akhirnya orang bilang, Pak Robin pelit, udah diurus tapi nggak mau ngasih sesuatu. Itu resikonya Pak Robin. Tapi kita ingin menyelamatkan dia sebenarnya, dan nyelamatin diri kita. Karena yang memberikan sesuatu itu pasti akan juga menerima akibatnya. Jadi sifat tidak enakan, saya juga paham, saya juga orangnya tidak enakan Pak Robin. Tapi ada satu garis yang kita lurus. Kalau yang itu saya mohon maaf ya, saya nggak bisa ikut. Kita bener aja harus mohon maaf, nggak apa-apa. Kita memaafkan orang juga lebih mulia, dan mohon maaf, jangan takut. Lu gila, lu bener nggak pakai minta maaf. Udah lawan aja, enggak. Rendah hati tadi adalah itu, tidak merasa kita paling benar. Mungkin saja informasi yang kita terima tidak lengkap. Suatu saat kita menyatakan sesuatu yang salah, suatu saat mungkin benar. Tapi pada saat yakinlah kalau atasan kita itu kita yang jagain. Kalau Bapak Ibu punya harta, yakinlah bahwa harta itu yang menjaga kita. Bukan kita sibuk jagain harta kita. Kalau sampai kebalik kita sibuk jagain harta kita, salah. Kalau punya ilmu terus ilmu itu nggak jagain kita, malah kita jaga ilmu kita biar nggak kemana-mana, berarti salah. Yakinlah bahwa ilmu itu jagain kita, harta kita itu jagain kita. Bukan kita sibuk jagain harta dan ilmu kita. Saya kira itu Mas Maxi.
teruslah yakin teman-teman, tantangan ke depan semakin banyak dan semakin berat, sehingga jangan pernah tinggalkan sesuatu dengan tidak mengikutkan Allah dalam semua kegiatan kita. Sertakan Allah dalam urusan kita semua. Terima kasih, Mas Messi. Saya kembalikan